Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Anda kelas 3 hari ini? Pada silakan Anda semuanya di rumah dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Anda yang soleh dan soleha, hari ini kita akan memulai pelajaran sejarah kebudayaan Islam kita ya, kelas 4. Kelas 3 mohon maaf ya. Nah, jadi Anda kemarin di kelas 2 belajar tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, jadi di kelas 3 Anda mulai belajar tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI disingkat ya. Nah, jadi Anda yang soleh dan soleh di rumah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu marilah kita mengawali belajar kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Anda semuanya, jadi sebelum kita melakukan perbuatan pekerjaan kita, belajar dan lain sebagainya, jangan lupa mengawali dengan membaca basmalah ya, supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, baik Anda yang soleh dan soleha, kita mulai belajar kita pelajaran SKI di semester pertama, bab yang pertama yaitu tentang tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, jadi Anda yang soleh dan soleha, sebelum Pak Jasim melanjutkan belajarnya, Pak Jasim ingin menunjukkan dulu gambar ya. Anda semuanya, ini ada gambar, nah, ya. Di sini ada gambar, gambarnya mohon maaf agak kurang jelas ya, tapi di sini bisa kita tengok ada gambar orang yang sedang diikat nih ya, sedang diikat ya. Ini di belakangnya juga ada ya. Nah, ini adalah gambaran orang-orang di Arab sebelum datangnya Islam. Nah, ya. Jadi ini gambar yang pertama. Selanjutnya, Anda yang soleh dan soleha, selanjutnya Pak Jasim ingin menunjukkan peta, gambar peta Jazirah Arab. Nah, ini petanya ya Anda semuanya. Ini peta Jazirah Arab. Nah, ya. Untuk kota Mekah ada di sini, ya. Ini kota Madinahnya ada di sini. Nah, ini adalah gambaran tentang kota Mekah ya. Bagi silakan Anda semuanya suatu saat kelak bisa sampai ke sana ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi Anda semuanya yang soleh dan soleha, sebelum kita melanjutkan pelajaran tentang tradisi masyarakat sebelum Islam, jadi Pak Jasim ingin sedikit bercerita bahwa Anda yang soleh soleha, Pak Jasim menceritakan bagaimana tempat Rasulullah SAW dilahirkan. Nah, jadi Anda semuanya, negara Arab secara geografis, kemudian kehidupan sosial, spiritual atau keagamaannya sebelum Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam. Jadi mereka tinggal di kota Mekah. Nah, jadi Jazirah Arab merupakan wilayah padang pasir ya Anda semuanya ya. Kalau di tempat kita padang pasirnya di pantai-pantai ya. Akan tetapi di Jazirah Arab sana sebagian besarnya itu semuanya padang pasir dan pegunungan bebatu-batuan ya. Nah, jadi Anda semuanya, di bagian barat daya Asia letaknya ya, di benua Asia, di bagian barat daya Jazirah Arab ini. Nah, jadi jazirah itu artinya apa sih? Nah, jazirah itu artinya adalah padang pasir yang luas dan gersang. Ya, jadi luas wilayahnya itu 120.000 mil persegi. Jadi Jazirah Arab merupakan wilayah yang sangat strategis, ya, merupakan wilayah yang strategis di dunia zaman kuno. Ya, jadi ketika benua Australia dan Amerika belum dikenal orang, ya, karena letaknya berada di posisi pertemuan 3 benua, itu benua Asia, benua Eropa, dan benua Afrika. Nah, jadi wilayah bagian utara Arab itu berbatasan dengan lembah Gunung Syria. Di sebelah timurnya berbatasan dengan dataran tinggi Persia. Sedangkan sebelah baratnya berbatasan dengan Laut Merah. Nah, jadi kepulauan Arab atau Jazirah Arabia sebutan untuk Arab karena wilayahnya dikelilingi laut pada ketiga sisinya. Jadi ketiga sisi negara Arab itu dikelilingi oleh laut ya. Nah, jadi Anda semuanya yang saya dan soleha, selanjutnya Pak Jasim juga punya gambar yang ketiga. Nah, inilah gambaran kota Mekah ya Anda semuanya. Ini ada pohon apa ya Anda semuanya? Pohon kurma ya, pintar ya. Anda pernah makan buah kurma ya tentunya ya.
buahnya manis dan menyehatkan ya. Nah, ini adalah gambaran Jazirah Arab ya. Begitu padang pasirnya begitu sangat luas. Nah, ya. Nah, jadi Anda semuanya keadaan geografis Jazirah Arab. Jadi wilayah Arab terdiri dari gurun-gurun yang udaranya sangat panas. Nah, dan berangin tenang di wilayah ini daerah Tihamah namanya. Nah, sedangkan wilayah yang berupa lembah di celah-celah pegunungan adalah daerah Hijaz. Di wilayah Hijaz terdapat 2 kota suci, yaitu Mekah dan Madinah ya. Nah, di Mekah inilah terdapat Ka'bah ya, dan sumber mata air yang tidak pernah kering yang merupakan peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu yang disebut dengan sumber Zam-Zam ya. Alhamdulillah sampai sekarang airnya tidak pernah kering Anda semuanya, subhanallah ya. Jadi ketika ada saudara kita yang pergi haji atau umrah, mereka selalu membawa air Zam-Zam ini. Nah, dan air Zam-Zam ini air yang sehat Anda semuanya ya ketika kita minum. Nah, kemudian Najd adalah suatu wilayah yang berupa dataran tinggi. Nah, berbeda dengan wilayah Al-Harud, yaitu wilayah padang pasir luas yang terkenal dengan padang Sahara yang tandus dan gersang. Wilayah Al-Arud berada di bawah kekuasaan bangsa Persia. Selanjutnya, wilayah Jazirah Arab lainnya yaitu Yaman, suatu wilayah di Jazirah Arab yang telah banyak dihuni oleh masyarakat Arab pra-Islam, sebelum Islam ya. Jadi penduduk Yaman termasuk yang telah maju ya pada saat itu. Namun sering terjadi peperangan sehingga banyak bangunan-bangunan yang lenyap dan musnah akibat perang. Nah, jadi ada semuanya. Ini pelajaran SKI kita hari ini. Selanjutnya adalah Anda semuanya membuat tugas di halaman 6, yaitu Anda semuanya setelah Pak Yasin terangkan atau Anda nanti di rumah baca, menjelaskan secara singkat bagaimana sih keadaan alam yang ada di Arab dan alam di Indonesia. Nah, perbedaannya apa? Silakan Anda semuanya buat di lembar kerja di halaman 6 ya. Jika tidak muat, silakan Anda semuanya nanti buat di buku tulisnya ya. Jadi ini lembar kerjanya, namanya, kelasnya ya. Setelah selesai nanti foto dan dikirim ke Pak Yasin ya. Jangan lupa untuk mengisi absen di kolom komentar. Jadi sekian pelajaran SKI kita. Pak Yasin doakan semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan dalam belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian pelajaran hari ini. Kita akhiri bacaan kita dengan bacaan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.